kami di sini akan mempresentasikan tentang paper yang berjudul pembentukan tanah dan persebaran tanah, teknik tanah. Perkenalkan, nama saya Kiran Sasabila dari SMA Nahdlatul Ulama. Perkenalkan, saya Muhammad Rizani dari SMA Nahdlatul Ulama. Baik, pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Irma. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai proteogenisis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut. Tanah terbentuk dari batuan dan batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan menjadi tanah. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor, diantaranya cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan misalnya suhu dan curah hujan. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini disebut pelapukan fisika. Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan dan lumut, yang disebut pelapukan biologi. Tanah terbentuk dari beberapa faktor, yaitu batuan, iklim, zat hidup, topografi, dan waktu. Adanya berbagai perbedaan dari faktor-faktor tersebut, proses pelapukan dan pembentukan tanah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan jenis tanah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oke, pembahasan yang kedua akan dibawakan oleh Kirani Sasabila. Manfaat tanah bagi kehidupan manusia adalah antara lain tanah sebagai bahan baku industri dan sumber energi. Tanah sebagai lahan antara lain dimanfaatkan untuk pemukiman, lahan industri, lahan pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, tanah sebagai bahan mentah industri antara lain dimanfaatkan untuk bahan pembutaran geleprak, bahan baku semen, dan bahan bangunan, genteng dan bata, lempung. Untuk mengobrol minyak dan cetakan penyoran besi, lampu. Untuk bahan baku kertas, taksi, kimia, dan keramik, tanah. Yang ketiga, tanah sebagai sumber energi, misalnya tanah gambut menjadi salah satu sumber energi alternatif daerah persebaran tanah. Karakteristik tanah atau solum tidak lain adalah batuan yang melapuk dan mengalami proses pembentukan lanjutan. Ya, tanah yang ditemukan saat ini tidak ada yang lebih tua daripada periode tersier dan kebanyakan terbentuk dari tubuh tanah terbentuk dari campuran bahan organik dan mineral. Tanah non-organik atau tanah mineral terbentuk dari batuan sehingga mengandung mineral. Sebaliknya, tanah organik atau organosol atau humusol terbentuk dari pemadatan terhadap bahan organik yang terdegradasi. Tanah organik berwarna hitam dan merupakan pembentuk utama lahan, gambut, dan kelak dapat menjadi batu bara. Tanah organik cenderung memiliki keasaman tinggi karena mengandung beberapa asam organik atau substansi umik, hasil dekomposisi berbagai bahan organik. Kelompok tanah ini biasanya miskin mineral. Pasokan mineral berasal dari aliran air atau hasil dekomposisi jaringan makhluk hidup. Tanah organik dapat ditanami karena memiliki sifat fisik gembur atau sarang, sehingga mampu menyimpan cukup air, namun karena memiliki keasaman tinggi, sebagian besar tanaman pangan akan memberikan hasil terbatas dan di bawah capaian optimum. Tanah organik didominasi oleh mineral ini membentuk partikel pembentuk tanah. Tekstur tanah demikian ditentukan oleh komposisi 3 partikel pembentuk tanah: pasir, lanau atau debu, dan lempung. Tanah pasiran didominasi oleh pasir, tanah lempungan didominasi oleh lempung. Tanah dengan komposisi pasir, lanau, dan lempung yang seimbang dikenal sebagai gelu atau loam. Warna tanah utama yang paling mudah diingat orang. Warna tanah sangat bervariasi, mulai dari hitam kelam, coklat, merah bata, jingga, kuning, hingga putih. Selain itu, tanah dapat memiliki lapisan-lapisan dengan perbedaan warna yang kontras sebagai akibat proses kimia atau pengasaman, atau pencucian atau leaching.
Tanah berwarna hitam atau gelap seringkali menandakan kehadiran bahan organik yang tinggi, baik karena melakukan vegetasi maupun proses pengendapan di rawa-rawa. Warna gelap juga dapat disebabkan oleh kehadiran mangan, belerang, dan mikroben. Warna tanah kemerahan atau kekuningan biasanya disebabkan kandungan besi teroksidasi yang tinggi. Warna yang berbeda terjadi karena pengaruh kondisi proses kimia. Suasana aerobik atau oksidatif menghasilkan warna yang seragam atau perubahan warna bertahap, sedangkan suasana anaerobik atau reduktif membawa pada pola warna yang bertotol-totol atau warna yang terkonsentrasi. Beragam jenis tanah. Jenis tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanah, letak geografis, dan astronomis. Di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan berbagai tanah. Berikut ini menjelaskan mengenai beberapa jenis tanah, karakteristik serta sumberan di Indonesia. Jenis yang pertama, jenis tanah aluvi. Yang kedua, jenis tanah andosol. Yang ketiga, jenis tanah entisol. Yang ketiga, jenis tanah grumusol. Yang kelima, jenis tanah humus. Yang keenam, jenis tanah kapur. Yang ketujuh, jenis tanah lestos. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.